Oke, selamat sore, selamat pagi teman-teman semua yang ada di Facebook saya. Saya Genti. Saya kembali lagi dengan video live edukasi saya tentang pertanyaan seputar corona. Jika teman-teman sempat mengikuti live edukasi saya tentang corona yang pertama, kurang lebih tanggal 2 Maret tahun 2020, beberapa hari yang lalu, teman-teman akan mengikuti live edukasi. Dan saya berterima kasih karena ada lebih dari 3.000 pertanyaan dan komen yang masuk di dalam live tersebut. Dan yang menontonnya pun mendekati 700.000 viewers. So, saya berterima kasih untuk kerjasamanya dan juga informasi edukasinya. Dan hari ini saya Genti, saya sebenarnya berencana untuk menginterview salah satu kolega saya, dokter spesialis penyakit paru, penyakit dalam, konsultan paru. Tetapi pada saat ini beliau berhalangan dan saya sudah mengkolek beberapa informasi di mana harapan saya teman-teman boleh mendapatkan benefit dari semua pertanyaan 3.000 komen yang diberikan oleh live pertama saya, sehingga hari ini kita boleh belajar kembali menjawab seputar corona. Pertama yang harus dikoncernkan, kita nggak perlu mengkhawatirkan apapun tentang corona itu. Kita perlu acknowledge bahwa hal itu ada, tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu ketakutan. Yang harus dilakukan, mengerti, mengetahui, mengeducate yourself, dan yang kedua, melakukan secara proaktif hal-hal yang perlu kita kerjakan di dalam pencegahan. So, saya langsung mulai dengan pertanyaan pertama dari teman-teman semua tentang begitu banyak pertanyaan yang masuk. Teman-teman boleh juga, halo, salam kenal, salam semua bagi teman-teman semua yang masuk di Facebook edukasi live saya. Pertanyaan yang muncul, nanti ada asisten saya di sini juga yang bantu. Kita tahu bahwa corona itu, teman-teman, sedikit review, ini adalah jenis virus baru, di mana virus ini mulai mengalami outbreak pertama dan sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia. Mulai terjadi di kota Wuhan di China, di mana inang dari virus ini pertama kali disuspek dari kelelawar, kemudian dia berpindah ke manusia dan mengalami mutasi. Virus ini dinamakan virus corona karena di mikroskop terlihat bentuknya seperti corona atau matahari, ya. Jadi itulah yang dinamakan virus corona. Nah, isunya saat ini adalah perpindahan virus mutasi tersebut dari manusia ke manusia. Oke, paham ya? Nah, corona ini sendiri, pengetahuan buat teman-teman, dia cukup infectious, ya. Daya infeksinya cukup tinggi, tetapi recovery-nya juga tinggi dan banyak. Jadi jangan khawatir, mortalitasnya, rate kematiannya rendah, ya. Tetapi memang dia lebih infeksi, lebih terinfectious sifatnya, lebih menular dibandingkan virus SARS misalnya, virus-virus yang kita kenal sebelumnya. Tapi harus diingat bahwa karena ini virus baru, masih banyak penelitian yang dilakukan related dengan virus corona tersebut. So, isu yang pertama yaitu, apakah dia penularannya lewat droplet atau penularannya lewat airborne? Sampai saat ini, pertanyaan bagi teman-teman semua, belum ada konfirmasi dari WHO apakah droplet atau airborne. Tetapi mungkin banyak orang yang lebih cenderung bahwa ini sifat penularannya lewat droplet. Droplet itu intinya apa? Seperti percikan ludah dari penderita, seperti cara menularnya TBC. Percikan ludah dari seorang penderita melalui waktu dia berbicara, dia bersin, atau dia batuk, atau dia bercakap-cakap. Sehingga dengan cara penularan tersebut, orang-orang yang ada di sekitar penderita corona ini dalam jarak 2 meter radius memiliki resiko untuk tertular karena percikan tersebut. Itulah sebabnya pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu waktu orang mengeluarkan droplet atau percikan tersebut diharapkan
Mungkin dia tidak memegang gelas yang sama dengan kita, atau mungkin dia ada di tempat umum, sehingga kita disarankan lebih banyak mencuci tangan, supaya misalnya kita mungkin turun dari elevator, kita tidak tahu orang yang memegang elevator itu adalah orang yang memang mungkin meng-carry virus corona itu. Nah, hal yang lain yang harus dijawab sedikit dari live saya, masa inkubasi dari virus tersebut, dari pertama kali orang kena, itu sekitar 2-14 hari. So, penderita corona juga mungkin tidak tahu dia ada kemasukan virus corona. Tetapi kalau misalnya dia dalam masa inkubasi 2-14 hari dia tidak terjadi apa-apa, di hari ke-20 tiba-tiba dia batuk pilek, ya artinya kita nggak usah terlalu khawatir juga. Oke, pertanyaan yang muncul saat ini, sambil teman-teman mungkin bisa juga ketik, yang muncul saya jawab dulu dari pertanyaan saya yang kemarin. Bisa nggak dibantu? Apakah anak-anak memiliki risiko untuk bayi dan anak-anak memiliki risiko terjangkit corona? Iya, tetap ada. Terutama pada saat misalnya ibunya ada meng-carry virus corona ini misalnya. Ya tentunya bayi dan anak-anak di bawah 5 tahun memang imun sistem atau kekebalan tubuh mereka belum terbentuk sempurna. Sehingga risiko untuk mereka kena ya sama saja ada. Yang kedua, ibu hamil. Yes, ada risikonya juga. Makanya ibu hamil saat ini kalau bisa ya jaga kondisinya semakin baik, semakin prima. Karena kekebalan tubuh dari ibu hamil juga masih tidak stabil. Sehingga ibu hamil harus meningkatkan gizinya dengan lebih baik dan imun sistemnya dengan lebih baik sehingga dia bisa terprevent dari coronavirus tersebut. Apalagi ya yang selalu ditanya. Ada lagi nggak pertanyaan yang muncul? Bagaimana pencegahan corona untuk anak-anak? Oke. Pencegahan corona untuk anak-anak gampang. Ingat, saya sudah mengatakan ada YouTube saya, teman-teman boleh follow YouTube saya, Dr. Genti di YouTube saya. Saya membuat satu video apa yang harus dilakukan untuk pencegahan. Pertama yaitu cuci tangan yang sering, minum yang sering, kemudian untuk anak-anak sendiri kita meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Dengan cara apa? Makan yang lebih baik, makan buah, makan sayur, minum jus yang segar. Kemudian kalau ada suplemen antioksidan mereka bisa konsumsi. Tanyakan kepada saya atau mungkin orang yang mengundang Anda atau produk yang memang Anda percayai untuk bisa dikonsumsi. Which is saya sudah membuka akses untuk inbox, silakan inbox saya untuk lakukan itu. Sama pencegahannya untuk anak-anak dengan orang dewasa. Nah, beredar rumor bahwa kunyit menjadi agen untuk menyembuhkan corona. Bukan. Yang bisa menyembuhkan corona ya antivirus, dan itu memang sedang digalakan obatnya. Tapi saat ini untuk bicara tentang virus secara keseluruhan, kekebalan tubuh ditingkatkan sehingga tubuh sendiri yang memiliki kemampuan untuk fight back terhadap infeksi virus tersebut. Dan yang kedua, teman-teman harus paham bahwa kurkuma, antioksidan, vitamin apapun itu hanya sifatnya pencegahan dan menaikkan kekebalan tubuh. Jadi bukan untuk menyembuhkan. It's not obat buat corona. Tetapi in the other hand, ini adalah cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Silakan saja mau mengkonsumsi kurkuma family. Nah, bicara tentang kunyit dan temulawak, ini adalah dua golongan makanan atau jenis herbal atau jamu-jamuan di Indonesia di mana spesifik bendanya namanya kunyit dan temulawak. Tetapi keluarga besarnya golongannya namanya kurkuma. Sifat dari kurkuma keluarga ini adalah sifatnya anti-inflamasi atau anti peradangan yang banyak dipakai, selamat sore semuanya, banyak dipakai untuk menaikkan imun dan juga sebagai sifat anti peradangan dalam tubuh. Ingat, bukan menyembuhkan. Nah, muncul lagi yang lain. Kalau fogging gimana nih? Banyak orang yang melakukan penyemprotan seperti orang menyemprot demam berdarah. Ingat, jenis virus itu banyak, ratusan, ribuan. Dan karakteristik setiap virus berbeda-beda. Vektor dari virus demam berdarah adalah ada di nyamuk vektornya. Ya, disemprot fogging untuk matikan nyamuk. Tapi virus corona vektornya ada di manusia itu sendiri karena ada di dalam dropletnya, dalam percikan ludahnya. Gimana caranya kita bisa nyemprot fogging untuk membunuh corona? Itu impossible. So, jangan
berpikir hal yang aneh-aneh guys untuk fogging dengan corona. Definitely it's not, oke? Oke, yang lain lagi apa ya? Boleh ada pertanyaan yang muncul? Teman-teman bisa Cara membedakan gejala flu sama gejala corona. Oke, sendiri. good. Jadi pada saat seseorang terkena, ini pertanyaan yang muncul. Pada saat seseorang terkena batuk pilek saat ini, tidak langsung ujuk-ujuk langsung ketakutan dengan corona. Yang harus dilihat, waktu dia batuk pilek, ada demam misalnya, dicek dulu nih. Tuh saya jadi batuk-batuk lagi. Saya minum dikit ya. Boleh nggak minta batuk? Minta batuk. Sebentar guys, saya minum dikit. Sorry ya. Oke, pada saat seseorang terkena, karena coronavirus ini mirip sekali dengan kayak flu-like syndrome, batuk pilek, kayak ISPA. Tetapi membedakannya pertama teman-teman harus lihat si pasien ini atau penderita ini baru dari mana. Dia baru nggak selesai berterbangan dari negara yang memang sudah terkontaminasi corona atau tidak. Ya, bener nggak? Atau dia sebelumnya mungkin ada di dalam pesawat yang kita tidak tahu apakah pesawat itu ada orang yang meng-carry virus corona. Nah itu dulu pertanyaannya, ada banyak faktor bertanya A, B, C. Sebelum kita tahu, kita freak out kalau kita batuk pilek itu tiba-tiba itu corona atau bukan. Enggak. Masa inkubasinya sekitar 2-14 hari. Seorang yang batuk pilek, diperhatikan aja apakah ada recovery-nya. Yang paling penting waktu orang batuk pilek ya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita batuk pilek? Ya istirahat, banyak minum, tidur, makan yang baik, tingkatkan imunitas supaya tubuhnya bisa kembali fight seperti teman-teman kena batuk pilek biasa. Tapi sebelumnya jangan langsung takut, mikirin juga gitu, saya dari mana? Kalau memang nggak lagi terbang dari mana-mana, lagi nggak di pesawat sebelumnya, why kita harus khawatir? Setuju? Cuci tangan yang sering, minum yang sering, tingkatkan imunitas kalian dengan berolahraga yang cukup, makan yang sehat, konsumsi suplemen yang baik. Tanyakan kepada saya atau orang yang memberikan video ini kepada Anda, gimana cara mendapatkannya. Kemudian konsumsi yang tadi, kunyit dan sebagainya untuk pencegahan, bukan untuk nyembuhin. Dan biarkan tubuh sendiri yang melakukan recovery. Recovery rate-nya tinggi, teman-teman, sangat tinggi. Untuk masker, pertanyaan yang muncul nih banyak sekali. Untuk masker, boleh nggak kita pakai masker? Sah-sah saja kalau seseorang yang batuk pilek, ya pakailah masker supaya mungkin tidak menular orang lain. Atau mungkin dia ada di dalam tempat yang sirkulasinya tidak baik, boleh sah-sah saja dia pakai masker. Tapi kalau dia ada di tempat yang sangat terbuka, why dia harus pakai masker? Ya, karena itu kan ada udara. Virus corona ini waktu dia keluar juga, diprediksi pada saat ada matahari yang panas, ya dia mati, nggak tahan juga dengan suhu yang terlalu panas. So ingat, pada saat kita ada dalam radius 2 meter, di luar radius 2 meter aja dari orang yang terkena virus, kita nggak usah terlalu khawatir, kita nggak akan terjangkau seperti itu gitu loh. Oke? Nah, muncul lagi, ada nggak yang bertanya? Ada nggak Mbak Sheryl? Bagaimana dengan yang sedang puasa, Dok? Kan nggak boleh sering minum itu. Oh, kalau yang sedang puasa tidak sering minum ya itu mungkin konsekuensinya nggak apa-apa. Tapi kan orang yang tidak sering minum dengan puasa belum tentu dia terserang corona juga. Orang kan disarankan memang sering minum. Lah kalau orangnya lagi puasa ya nggak apa-apa, puasa saja. Nanti setelah buka puasanya dia makan lebih baik. Dia silakan minum selama pada saat dia udah breakfast, dia sudah buka puasa, dia minum lebih banyak. Dia minum lebih sering, makan makanan bergizi, minum suplemen yang baik. Kemudian dia bisa beristirahat yang cukup selama masa puasa dia. Sama-sama aja, tidak ada yang berbeda. Setuju? Ada lagi yang lain? Satu lagi nih, Dok. Apakah hewan berpengaruh Oke. pada penyebaran corona? Itu pertanyaan yang bagus. Ada yang bertanya nih, kalau misalnya ada anjing di rumah, bisa nggak terkena virus corona? Ingat teman-teman, virus corona ini virus yang masih baru. Memang dia diawali dicurigai dari kelelawar, kemudian ada di manusia karena manusia mengkonsumsi sup tersebut, disuspek bahwa virus itu ada, pindah ke manusia, dan mutasinya sekarang pindah dari manusia ke manusia. Nah, kalau dari manusia kembali menularkan ke binatang, saat ini belum ada penelitian. Jadi saya nggak bisa sok pinter, saya nggak bisa menjawabnya seolah-olah saya tahu. Belum ada penelitian ke arah situ. Jadi kita nggak bisa bilang ada atau tidak. Menurut saya sampai saat ini ya belum ada, belum dikonfirmasi dan belum ada. So kita nggak usah khawatir untuk itu. Ada lagi yang lain yang mungkin muncul? Ayo, ada teman-teman di sini di dalam live saya, silakan bertanya kalau mau bertanya. Oke, gejalanya tadi udah saya kasih tahu. Nah, kalau misalnya
teman-teman yang lagi bepergian, baru pulang dari negara-negara atau tempat yang sudah terkontaminasi corona, memang harapan saya kalian jangan langsung berinteraksi dengan publik dulu. Tenang dalam waktu 7 hari, 10 hari, awasi diri sendiri, observasi, tingkatkan imunitas kalian, baru kemudian bisa berinteraksi di luar, saran saya. Sedangkan orang-orang saat ini yang sedang dalam pengawasan rumah sakit, atau orang-orang yang memang sudah batuk pilek lebih dari 14 hari dan ada shortness of breath, itu gejala juga yang cukup khas, shortness of breath, napas seperti sesengah-sengah, silakan memeriksakan diri kepada tempat pelayanan kesehatan terdekat. Tetapi tidak semua batuk pilek langsung dikhawatirkan menjadi corona. Enggak seperti itu teman-teman, oke? Kan ini batuk pilek biasa, ya batuk pilek biasa, cara nyembuhin biasa. So kadang-kadang kita jangan menghabiskan energinya untuk hal-hal itu, tapi yang kita lakukan edukasi diri kita, memahami tentang bagaimana corona itu sama seperti flu biasa, dan pemerintah sudah melakukan apa yang terbaik yang mereka bisa kerjakan. Itu tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab masyarakat atau kita, Anda dan saya, lakukan the best yang bisa kita kerjakan dengan tidak mengirimkan berita-berita yang belum pasti, hoax-hoax yang belum jelas. Jangan diviralkan. Viralkanlah sesuatu yang sifatnya edukatif. Viralkanlah sesuatu yang sifatnya informatif, tetapi bukan yang menakutkan. Oke? Itu mungkin dari saya. Itu pesan dari teman saya spesialis penyakit dalam, konsultan paru. Nah, apalagi yang mau ditanyakan guys? Silakan. Oke, saya baca ya pertanyaan Anda semua. Ada 150 orang yang sudah menonton. Dok, vitamin untuk orang hamil bagus, vitamin apa aja? Oke, semua yang berhubungan dengan vitamin silakan inbox saya atau inbox orang yang memberikan video ini kepada Anda. Silakan saja. Kalau batuk pilek kita kasih vitamin C. Oke. Nah, untuk batuk pilek kasih, ini udah kayak konsultasi pribadi, saya nggak akan menjawab di dalam Facebook saya ini. Tetapi intinya memang untuk batuk pilek ya tingkatkan imunnya dengan banyak hal. Suplemen tadi salah satunya vitamin C dengan jus, kemudian juga dengan suplementasi, apapun lah, mau kunyit. Sekarang ini tahu teman-teman, kunyit di pasar jadi tinggi banget harganya karena semua orang langsung pada panik minum kunyit. Padahal kunyit dari Indonesia udah zaman dulu udah ada di Indonesia guys. So kunyit bukan untuk penyembuhan, tapi kunyit hanya sifatnya preventif. Dan fogging, penyemprotan seperti demam berdarah doesn't work buat corona. Oke. Apalagi? Oke, saya rangkum. Saya persingkat live saya. Tidak harus khawatir tentang corona, tidak perlu freak out dengan corona. Hal-hal yang butuh kita prevent yaitu kembali lagi, pakai masker jika diperlukan dan di area yang memang tidak ada sirkulasinya, cuci tangan sesering mungkin, kemudian minum yang sering mungkin, tingkatkan imunitas Anda, jaga kekebalan tubuh Anda, jangan banyak stres, jangan banyak dipikirin, makan yang baik, minum yang banyak, istirahat yang cukup, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, saya berharap kita semua masyarakat Indonesia yang nonton live saya udah hampir 800.000 orang. Saya berharap kali ini saya bisa menggandeng semua masyarakat Indonesia untuk bisa tidak takut, tidak khawatir, tapi kita bergandengan tangan memberikan informasi yang sifatnya edukatif dan biarkan pemerintah melakukan bagian mereka dalam penelitian mereka, dalam sounding broadcast yang sifatnya baik. Itu yang harus kita bantu. Dan kalian semua nggak usah khawatir. Aduh, gimana kalau saya minum gelas bekas orang corona? Nobody knows. That's why harus ditanya. Nggak semua orang batuk pilek ya. Orang batuk pilek biasa aja kalau kita minum bekas gelasnya ya bisa tertular. Nah, makanya kita harus tanya, kamu ini bekas terbang dari mana? Kamu ini bekas dari mana? Itu semua harus ditanyakan sebelum kita langsung curiga kepada corona. Oke? Ada lagi nggak, Sheryl? Cukup jelas, Sheryl, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Terima kasih banyak orang hamil, ibu hamil, anak-anak, jaga kesehatan kalian. Orang yang sudah usia lanjut, jaga kesehatan kalian. Teman-teman yang masih di usia produktif 30-60 tahun, jaga kesehatan kalian. Mari kita bergandengan tangan sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia untuk memerangi corona dengan bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dan memberikan edukasi yang benar dan tidak ketakutan yang berlebihan. Terima kasih banyak. Sukses selalu menyertai kita semua. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa subscribe YouTube saya, Dr. Genti, di YouTube dan juga Instagram saya. Terima kasih banyak. Sukses selalu menyertai kita semua. Salam sehat. See you all at the top. Thank you.